pagi Insan Kalbe, nama saya Restu Krisnadi, saya dari Corporate Data Management. Saya memulai karir saya di bidang data dan analytics tahun 99, jadi kalau sampai sekarang kira-kira sudah hampir 24 tahun. Setelah bekerja cukup lama ya di bidang data dan analytics, sekitar tahun 2014 itu atau 2013 kalau nggak salah saya ngambil S2 di bidang data science di Northwestern University. Ya sekarang di Corporate Data Management kami ada 4 pilar ya bisa dibilang ya, apa tugas-tugas kami. Pertama, salah satunya adalah data governance, mengenai bagaimana kita menggovern datanya, siapa yang harus akses dan bagaimana mengaksesnya. Kemudian saya juga dan teman-teman berusaha termasuk dengan HR juga untuk meningkatkan human capital di bidang data capabilities, dan kami membentuk namanya Data Analytics Council, di mana kita akan bertemu setiap 3 bulan dan membahas data sharing, problem-problem, jadi kita bisa saling membantu satu sama lain dalam hal nge-solve banyak bisnis problem melalui data. Selain daripada itu, di CDM juga sebagai consulting group untuk Kalbe, kita juga bisa pakai tempat itu untuk mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari melalui KDI tersebut. Setelah dari itu, yang pilar ketiga yaitu kami akan membangun infrastruktur bagaimana data itu untuk di-store di Kalbe secara besar, secara grup ya. Jadi kami bisa dibilang jadi data custodian juga untuk analytical data warehouse untuk seluruh Kalbe ini. Jadi kita akan membangun one corporate data warehouse lah ya. Dan terakhir kami di data management ini juga berlaku sebagai consulting gitu untuk PT-PT di bawah Kalbe Group ini, supaya kami bisa saling sharing dan saling membantu. Jadi kami juga akan kirim beberapa tim kami untuk membantu dari setiap PT-PT yang membutuhkannya. Beberapa proyek besar yang kita akan jalankan tahun ini dan mungkin juga tahun selanjutnya ya. Yang pertama adalah CRM to CRM, itu di mana kita melakukan partnership ya dengan beberapa retailers yang bekerja sama dengan Kalbe, di mana nanti dari Kalbe sendiri juga akan membantu mereka untuk marketing activities mereka melalui digital marketing, melalui target marketing. Jadi hopefully tujuannya adalah kita saling membantu dengan punya goal untuk membangun bisnis kita, selain relationship-nya juga menambahkan revenue bagi partner-partner kami. Yang kedua yaitu Kalbe Family Loyalty Program, juga ini sudah ada sebenarnya, tapi tahun ini kita akan lebih aktif di bidang itu. Tujuannya adalah supaya untuk memberikan experience bagi customer kita yang sudah memberi produk-produk kita, dengan dia menerima points dari misalnya dari brand E, dari brand B gitu, sehingga points itu nanti juga tidak hilang, tapi bisa di-redeem atau dipakai untuk kebutuhan produk-produk Kalbe yang lain gitu. Juga hopefully nantinya begitu kita sudah mencapai, customer sudah mendapatkan poin yang cukup, juga bisa dipakai untuk belanja di farmasi kita seperti Mitra Sana, atau kita juga bisa pakai pointsnya untuk do blood testing di InnoLab dan sebagainya. Jadi harapannya customer kita itu begitu sudah masuk dengan ekosistemnya Kalbe itu, mereka bisa enjoy dan bisa mendapatkan full benefit dari semua yang Kalbe akan offer. Nah, yang ketiga adalah marketing automation. Jadi saya punya impian dan teman-teman ini untuk membuild yang bisa dibilang algo driven company. Jadi di automation ini kita berharap nanti kita juga akan melakukan marketing campaign, target marketing, testing, test dan learn segala macam, tapi semuanya dilakukan based on algo, sehingga semuanya berjalan secara otomatis. Karena kita zaman sekarang, zaman AI ini, kita mau utilize segala macam capabilities-nya, dan kami dari pengalaman saya juga algo-algo ini akan lebih akurat dalam hal menargetkan customer kita. Untuk internal Kalbe, kita rencana untuk membangun fondasi untuk our data and analytics capability, dimulai dengan membangun satu corporate data warehouse
di mana nanti setiap PT-PT under Kalbe ini juga bisa memakai infrastruktur yang sama, sehingga nantinya kita bisa lebih memudahkan untuk kolaborasi dan untuk data integrasi. Selain itu juga untuk memanage datanya itu kita juga dengan platform yang sama, kita bisa mempunyai standar yang sama dalam hal data cataloging, data dictionary, dan data lineage. Ya, kebetulan perusahaan di luar sana yang saya udah pernah lihat dan experience ya udah cukup maju ya dalam hal pemanfaatan data. Saya mau share sedikit dengan pengalaman yang saya sudah pernah lakukan sendiri, yaitu di bidang healthcare supply chain ya, di mana mereka mau berusaha mengimprove dan mengoptimisasi pembelian raw materials yang akan mereka pakai. Dan kami menggunakan namanya prescriptive analytics, di mana analytics itu dipakai bukan sebagai informasi saja, tapi untuk memberikan guidance buat kita. Oke, harus beli barang A jam berapa dengan jumlahnya berapa. Cukup automated, jadi algoritmanya automated. Jadi kebetulan tim dari procurement-nya hanya follow the recommendation-nya aja gitu ya. Dari hasil itu kami perusahaan di mana saya bekerja dan tim kami, kita berhasil save sekitar 8 million US dollar melalui proses otomatisasi tadi dan optimisasi tadi. Pesan saya buat insan Kalbe dan teman-teman semua, baik yang di manajemen dan non-manajemen, harapan dari saya supaya kita semua ini secara mindset sudah mempertimbangkan ya di dalam segala macam decision making yang akan kita lakukan, apakah itu merupakan fact based decision making atau bukan. Jadi dari situlah pemanfaatan data akan bisa berjalan lebih lancar bila mindset kita sudah sedikit dirubah ya, semaksimal mungkin untuk kita mengarah kepada fact based decision making.